Oke, kembali lagi di film serial Hawkeye. Kali ini kita akan membahas episode 3 dan 4. Oke, kalau begitu kita langsung saja ke pembahasannya. Di awal kita akan dibawa terlebih dahulu yaitu pada tahun 2007 di mana ada seorang anak bernama Maya yang berada di sekolahnya. Namun Maya adalah seorang anak yang memiliki keterbatasan. Dia tak bisa bicara dan juga mendengar. Namun Maya adalah anak istimewa. Dia bisa membaca kata dari ucapan mulut orang lain sehingga dia bisa menjawab semua pertanyaan di bukunya secara benar. Di rumahnya, ayahnya pun mengajarkan Maya bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Lalu Maya juga mengikuti latihan bela diri di sekolahnya. Ternyata Maya juga tidak memiliki satu kaki dan diganti dengan kaki buatan. Namun meski begitu, dia mampu mengalahkan lawannya yang lebih besar darinya. Lalu, kini dia sudah besar dan semakin jago bela diri. Ketika dia pulang, dia melihat seseorang yang kita kenal sebagai Ronin sedang membantai tempat ayahnya. Dia pun segera memeriksanya dan melihat ayahnya terbunuh di hadapannya sendiri. Kemudian kita akan beralih ke scene di mana Clint bersama Cat yang sedang ditawan. Lalu tak lama bosnya pun datang. Dia adalah Maya yang di awal scene tadi. Maya pun menanyakan kenapa Clint berada di sini dan kenapa Cat bisa memakai baju Ronin itu. Apakah dia memang Ronin itu? Namun Clint menjawab bahwa dia bukan Ronin. Ronin yang ia cari sudah mati dan dibunuh oleh Black Widow. Dia tahu karena dia berada di sana menyaksikannya. Namun Maya tak percaya. Tiba-tiba dia mengingat kejadian itu kembali dan langsung mencekik Cat. Untung saja Kaji menahannya. Clint pun memanfaatkan kesempatan itu untuk lepas dari ikatannya. Namun sayang alat bantu pendengarannya harus rusak. Ketika ia sudah memojokkan Maya, dia pun segera menyelamatkan Cat. Clint pun memamerkan skill panahnya yang hebat. Mereka berdua pun segera keluar dan pergi dari sana. Namun anak buah Maya masih mengejar mereka. Dan kini Clint pun mengeluarkan beberapa anak panah yang mempunyai berbagai trik istimewa. Please be a good one. Please be a good one. Kemudian Clint mengeluarkan sebuah panah istimewa yaitu memiliki kekuatan PIM dan lihatlah trik istimewanya. Kemudian mereka pun berhasil kabur dengan kereta di bawah jembatan di sana. Keesokan harinya mereka pun memperbaiki alat bantu dengarnya. Lalu mereka makan di sebuah tempat. Di sana Cat pun mengatakan bahwa hal yang ia lakukan adalah merupakan cita-citanya sejak kecil. Bisa menolong orang lain dan bisa menjadi seperti Hawkeye. Namun Clint menjelaskan bahwa hal itu tidak selalu mudah dan memerlukan pengorbanan yang besar, bahkan kau bisa kehilangan sesuatu untuk selamanya. Di jalan, Clint pun menjelaskan tentang mafia Track Suite dan hubungannya dengan Ronin serta bos sebenarnya. Lalu, Cat pun mengaitkan kejadian itu dengan kasus Jack dan Arman. Dia pun berencana pergi ke geria tawang milik ibunya untuk mencari informasi dari basis data kriminal Bishop milik ibunya. Mungkin saja di sana ada informasi tentang Track Suite dan juga Jack. Mereka pun sampai di sana. Cat pun segera membuka keamanan kodenya menggunakan sandi ibunya. Dia pun dimulai dengan mencari tahu tentang Kaji, anak buah dari Maya.
Namun, tiba-tiba akunnya dibanet oleh seseorang. Clint pun berjalan-jalan di rumah itu. Tiba-tiba, Don't move. Lean where you are. Jack sudah menodongkan pedangnya ke arah Clint. Dan tak lama ibunya Cat pun datang. Kemudian mereka pun berbincang bersama. Cat pun harus jujur tentang yang ia lakukan dan masalah yang sedang ia hadapi. Setelah perbincangan itu, ibunya Cat pun akan mengantarkan Clint pulang. Namun, ibunya meminta Clint agar tidak melibatkan lagi Cat dalam kasus ini. Ibunya takut bila suatu saat akan terjadi bahaya kepadanya. Clint pun mengerti dan pergi. Tak lupa dia berhasil membawa pedang Ronin milik Jack. Clint pun kembali ke apartemen. Dia pun mengompres semua otot-ototnya menggunakan minuman dingin di sana. Tak lama datang Cat sambil membawa makanan, juga membawa kaset-kaset film Natal. Dia bermasuk menghibur Clint agar tak sedih karena melewatkan pesta Natal bersama keluarganya. Kemudian Clint pun memberitahu bahwa kecurigaannya terhadap Jack memang benar. Jack memiliki hubungan dengan organisasi Tech Suite. Namun, sejenak mereka melupakan itu dan merayakan Natal sebentar. Kemudian Clint pun menceritakan sedikit tentang kejadian Natasha yang mengorbankan dirinya waktu itu. Dan Clint pun menjelaskan bahwa itu merupakan suatu contoh pengorbanan yang sangat besar jika Cat ingin menjadi seperti dirinya. Lalu Cat menyinggung tentang Ronin. Clint pun mengakui kesalahan yang dulu pernah ia lakukan, yaitu bekerja kepada Black Widow dan menjadi Ronin. Itulah alasan dirinya berada di sini sekarang dan membawa baju itu. Keesokan harinya, Clint pun menyuruh Cat untuk mengambil panah pengintai atau pelacak yang tertinggal di kejadian kemarin di dekat jembatan dan mungkin sekarang berada di tangan kepolisian New York. Sementara dirinya akan menemui Kazi, anak buah Maya, untuk berbicara. Mereka pun melakukan tugas masing-masing. Cat pun meminta bantuan kepada seorang anggota cosplay waktu itu yang merupakan seorang polisi. Sementara Clint sudah berada di mobil Kaji. Dia pun menyuruh Kaji untuk memberitahu Maya bahwa Ronin sudah mati dan meyakinkannya akan hal itu. Karena Clint tidak mau lagi ada orang yang terluka akibat dendam yang dimiliki Maya. Ketika Clint kembali ke apartemen di sana, sudah banyak orang dari cosplay waktu itu. Clint hanya menyuruh mengambil panahnya, tapi Cat membawa semua orang itu ke apartemennya. Namun, tiba-tiba dia mendapat sebuah informasi dari istrinya bahwa jam Rolex peninggalan Avengers belum hancur dan terlacak di sebuah tempat. Dia pun segera pergi ke sana. Clint pun mengawasi tempat itu, memikirkan bagaimana caranya masuk dan kabur. Dia menyuruh Cat berjaga, namun dia malah pergi melakukannya sendiri. Clint pun menyuruh masuk melalui jendela dan menyusup. Namun dia malah ikut naik lift bersama seorang kakek tua. Dia pun memasuki apartemen itu. Cat pun segera mencari arloji Rolex itu di sana. Dia pun menemukannya, tapi dia melihat sebuah catatan tentang keluarga Clint. Clint pun segera menyuruh Cat keluar dari sana karena ternyata itu adalah apartemen milik Maya. Dan benar saja Maya pun datang. Namun Clint di atap juga menghadapi seseorang di sana. Get on the zip line. Give me a second. Oh, this is great. Kalau bukan Maya, siapakah itu? Mereka berempat pun saling bertarung. Kalian tahu orang itu? Ternyata itu adalah Yelena, adik Natasha. Dia pun kabur. Sedang apa dia di sini? Dan apa maksud semua ini? Karena Clint sudah tahu masalah ini semakin serius, dia pun menyuruh agar Cat berhenti dari sekarang, agar tidak membahayakan nyawanya.
Oke guys, berakhirlah alur cerita dari episode 3 dan 4. Masih penasaran dengan alur cerita film ini? Silahkan tonton di episode 5 selanjutnya.